Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Tushifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6-step BLDC. Lanjut, kita langsung mulai saja. Yang pertama, metode 6-step BLDC. Untuk metode 6-step BLDC ini adalah metode pengendalian motor BLDC yang paling dasar dan paling sering digunakan. Disebut 6-step karena dalam satu siklus putaran listrik motor terdapat 6 urutan komutasi. Setiap urutan menentukan fasa nama yang diberi tegangan positif, negatif, atau dimatikan. Pergantian urutan ini mengikuti posisi rotor yang biasanya dideteksi menggunakan sensor Hall. Pada metode ini, hanya dua fasa yang aktif secara bersamaan, sementara satu fasa lainnya dalam kondisi off. Arus yang mengalir pada fasa motor berbentuk trapezoidal, sehingga torsi yang dihasilkan tidak sepenuhnya halus. Akibatnya, motor cenderung menghasilkan getaran dan suara yang lebih besar, terutama pada kecepatan yang rendah. Untuk ciri utama dari metode 6-step BLDC adalah yang pertama terdiri dari 6 langkah komutasi dan 1 periode. Yang kedua, fasa aktif, 1 fasa mati. 2 fasa aktif, 1 fasa mati. Kemudian yang ketiga, bentuk arus dan tegangan trapezoidal. Kemudian yang keempat, menggunakan sensor Hall sebagai umpan balik posisi rotor. Kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihannya implementasi sederhana dan murah. Selanjutnya beban komutasi ringan. Dan kekurangannya adalah torsi tidak halus atau torque ripple besar. Kemudian kurang cocok untuk aplikasi yang tingkat presisinya itu tinggi. Kemudian, metode ini banyak digunakan pada aplikasi yang tidak membutuhkan kehalusan putaran yang tinggi, seperti kipas, pompa, dan motor BLDC skala kecil. Lanjut, saya juga akan membahas tentang metode lain, yaitu metode sine wave BLDC. Metode sine wave BLDC adalah metode yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan metode 6-step, terutama dalam hal kehalusan putaran motor. Pada metode ini, arus yang diberikan ke masing-masing fasa dibentuk menyerupai gelombang sinus dengan putaran sudut 120 derajat antar fasa. Dengan arus sinusoidal, perubahan torsi menjadi halus sehingga getaran dan kebisingan motor dapat dikurangi. Motor dapat berputar dengan stabil terutama pada kecepatan yang rendah. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan pada sistem yang membutuhkan kenyamanan dan juga presisi yang lebih baik. Untuk prinsip kerja sine wave BLDC ini, yang pertama yaitu arus tiap fasa berbentuk sinus, kemudian pergeseran antar fasa sebesar 120 derajat, kemudian PWM diatur agar menyerupai gelombang sinus dan membutuhkan informasi posisi rotor yang akurat. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan yaitu putaran motor lebih halus dan torsinya ini lebih stabil. Dan kekurangannya yaitu algoritma kontrol lebih kompleks dan efisiensinya masih di bawah space vector. Metode sine wave cocok digunakan pada robotika, motor presisi, dan sistem BLDC yang membutuhkan kontrol kecepatan yang halus. Lanjut yaitu ada metode space vector BLDC. Untuk metode space vector BLDC atau SVPWM adalah metode pengendalian BLDC yang paling canggih dan efisien. Berbeda dengan metode sebelumnya, SVPWM tidak mengatur tiap fasa secara terpisah, tetapi menggabungkan fasa menjadi satu vektor ruang yang berputar. Vektor ini direalisasikan melalui kombinasi beberapa kondisi switching inverter sehingga tegangan keluaran dapat dimaksimalkan. Dengan cara ini, pemanfaatan tegangan DC bus menjadi lebih optimal dan distorsi harmonisa dapat dikurangi. Untuk karakteristik serta kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama karakteristik dulu, di mana menggunakan konsep vektor ruang, tegangan inverter dimanfaatkan secara maksimal, torsi sangat halus dan stabil, serta cocok untuk kecepatan tinggi dan rendah. Untuk kelebihannya, yang pertama efisiensinya paling tinggi, performa motornya sangat halus, serta cocok
untuk aplikasi industri dan EV. Untuk kekurangannya yaitu algoritma paling kompleks membutuhkan microcontroller berkecepatan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program yang pertama dari percobaan 1 terlebih dahulu. Nah, untuk percobaan 1 ini membuat LED blue pill clone di F10 3C8T6. Nah, untuk programnya ini bisa mengkedipkan LED-nya. Nah, untuk programnya adalah seperti ini. Sebelum sudah di prompt sesuai dengan di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk yang pertama itu ada include Arduino.h untuk memanggil library, kemudian ada digital write dan delay dapat digunakan supaya itu bisa digunakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga ada fetch setup, pin mode PC13, output ini sesuai sekali dengan yang diminta ya di PPT. Ini di pin PC13 ini mengatur pin PC13 sebagai output, kemudian ada fade loop untuk memberikan logical ke PC13, kemudian ada LED pada PC13 bersifat aktif false sehingga berarti LED menyala. Kemudian ada delay 50, kemudian ada digital write. Ini untuk memberikan logika high ke PC13, kemudian ada juga delay. Nah, delay ini 50 mili-detik. Delay ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah, bisa 50, bisa 500, ataupun sampai 1000 juga bisa. Sampai berapapun bisa tergantung keinginan kita dalam penyalaan LED-nya. Apabila 50 nanti 50 mili detik, jadi kecepatan lampunya itu, kecepatan kedipannya akan terasa lebih cepat. Kemudian apabila 500 mungkin lebih lambat, apalagi dengan 1000 itu lebih lambat lagi. Nah, untuk percobaannya percobaan 1 setelah ini akan ditampilkan. Ini adalah program nomor 1 untuk modenya di PC13. Oh, ini kontrol P dia. VM. Kemudian untuk delaynya kita atur di 100 atau bilang apa? Sekarang lanjut untuk nomor 2 untuk programnya, yaitu ini prompt-nya diketikkan di kursor AI di sini. Kemudian ini untuk hasilnya. Untuk yang pertama itu ada include Arduino.h untuk library-nya, kemudian ada fetch setup untuk mengatur PA15 sebagai output, kemudian ada fade loop, kemudian ada digital write, kemudian ada delay juga di sini untuk mengatur jeda waktunya, kemudian ada digital write untuk memberikan logical ke pin PA15, dan juga yang terakhir juga ada delay lagi. Nah, ini untuk program yang coba nomor 2. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video percobaan langsungnya. Glenn, jangan tidur, Glenn. Jadi ini adalah Jangan tidur. programnya. Kemudian untuk pinnya Programnya. Oh, selanjutnya untuk itu nyala toh. Iki lho. digital write-nya ada Dia nulis kan? delaynya yaitu 50 STM bling. milisecond STM bling. atau 0,5 detik, dan tampilan dari lampunya itu seperti ini dengan delay 0,5 detik. Kita akan mencoba
prom untuk tugas 3. Nah, setelah tadi sudah copy dari prom yang sudah disiapkan, yaitu pada prom program PID, motor DC, dan user interface Python Qt5. Selanjutnya, ini sudah selesai promnya, kemudian ini programnya sudah bisa langsung di-run. Nah, setelah di-run untuk tampilan user interface-nya seperti ini. Jadi ini ada tulisannya PID control system, kemudian bisa connection, connect nih ke portnya, terus connect, kemudian ada control mode, ada speed control, ada position control, kemudian ada juga set point-nya bisa kita atur dari -600 sampai dengan 600. Kemudian di sini, nah paling penting itu ada parameter PID-nya. Jadi ada KP, KI, dan juga KD. Nah, ini sudah lengkap sekali. Untuk parameternya sampai 3, kemudian ada alpha LPF. Ini filter settingnya ya, ada time sampling juga dalam MS. Kemudian ada enable moving average filter, kemudian ada enable low pass filter. Ini untuk kontrolnya bisa start, kemudian clear graph untuk di-clear, dibersihkan grafiknya. Ini ada juga save graph as PNG, jadi nanti grafiknya bisa langsung disimpan dalam bentuk PNG. Nah, selanjutnya juga ada save data as Excel. Nanti datanya juga bisa langsung masuk ke Excel, bisa dijadikan Excel dan bisa kita buka datanya. Nah, di sini juga ada 2 grafik. Grafik yang pertama ini adalah grafik speed set point. Di sini ada speed set point, ada speed raw, kemudian ada speed MA, kemudian speed LPF, speed per second. Di sini ada semua. Nah, nanti ada 2 grafik di atas sama di bawah. Yang di bawah ini, grafik yang kedua yaitu ada grafik position error PID. Ini ada position, ada error, ada PID, dan PID output. Ini untuk tampilan grafiknya. Nanti akan ada setelah kita sambungkan dengan hardware, kita sambungkan dengan rangkaiannya langsung. Nah, jadi seperti ini untuk pemrogramannya. Selanjutnya kita langsung saja ke percobaan langsung di prom di nomor 3 ini. Oke. Oke, yang pertama ini adalah codingan untuk yang nomor 3. Ini kita variasikan dulu. Yang pertama ini kita memakai metode 6 steps untuk hasil dari keluaran ini seperti ini. Kemudian untuk osiloskopnya seperti ini, dia tidak akan bersamaan. Coba, dan untuk motor sudah menyala, ini juga sudah. Kemudian kita coba kecilkan.
sudah bergerak. Siti kamu udah Siti? Belum. Kan kita satu kelompok. Oh iya. Iya parah jaga dong. Oh videonya udah ada. Oke, ini kita coba yang kedua, kita run dulu. Untuk percobaan yang kedua ini kita akan mengganti metodenya. Kita connect dulu, kita ganti metodenya SPWM dan start motor. Kita nyalakan dulu dan motornya akan berputar. Ini untuk tampilan grafiknya. Dan ini ada tampilan dari osiloskop. Oke, untuk metode belum divariasikan. Ini ketika variasinya kita ganti, motor akan lebih cepat. Sini lah, tinggal di ini kan nanti UI. Sekarang kita ke percobaan yang ketiga, kita ganti menjadi SVPWM. Connect. Gak apa-apa nih di start. Iya, tapi cepat aja ya recordnya. Ya udah. Oke, kita start motor. Kita nyalakan. Motornya sudah menyala. Ini untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk dari UI-nya seperti ini. Aduh, belum variasi, panas banget. Berapa percobaan? Nih, ketika divariasikan, Nah, untuk percobaan yang ketiga itu baik yang metode six step, kemudian metode PWM, kemudian metode SPVWM ini codingannya masih sama, hanya saja nanti interface-nya bisa dipilih mau mode apa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.